Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sambut hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Moses Sembereng, Master Teologia. Come here, Pak. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Adakah kita semua hari ini bersemangat? Adakah semua bersuka cita? Semua sehat? Puji Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara siap pulang jam 4? Oh, enggak ada ya. Tidak. Hari ini sama-sama kita belajar firman Tuhan tentang mendengarkan Roh Kudus. Amin. Ya, ini perlu sekali Saudara ya. Mendengarkan Roh Kudus merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat penting. Mengapa? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Ya. Dia diutus ke dunia ini untuk membimbing. Semua kita ini butuh bimbingan. Amin. Saya butuh bimbingan. Gembala sidang saudara butuh bimbingan. Semua. Kenapa? Karena kita semua sudah sesat seperti domba. Kita tidak tahu jalan yang benar. Itu sebabnya Roh Kudus datang agar kita semua dibimbing kepada jalan yang benar. Haleluya. Roh Kudus diutus untuk mengajar. Kita diajar melalui firman. Supaya kita semua boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal Tuhan dengan benar. Itulah doa Paulus. Aku berdoa agar kamu mengenal Tuhan lebih benar lagi katanya. Kita perlu semua mengenal Tuhan dengan benar Bapak Ibu. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka iman kita pasti kokoh. Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan pikir kalau mengikut Tuhan itu semuanya all running well. Tidak. Mengikut Tuhan ini sebenarnya banyak kesusahan. Itu sebabnya kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Kenapa orang yang di Cina sana berani dia masuk penjara? Karena Yesus yang secara mata kasat tidak nampak. Hanya iman kita yang mengatakan Yesus ada. Tapi karena mereka diajar oleh firman. Sehingga masuk penjara, mati pun demi Kristus dia berani. Saudara-saudara. Haleluya. Roh Kudus memberdayakan kita. Roh Kudus memberdayakan kita sebagai orang percaya. Memberdayakan apa? Memampukan kita. Menyanggupkan kita. Kita tidak sanggup melawan dosa. Tahu kita teori harus pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Tapi nggak mampu kita itu. Itu sebabnya Tuhan bicara kepada Jerubabel dalam Zakaria. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi Roh Kudus itu datang ke dunia, diutus untuk kita. Agar kita juga dihiburkan olehnya. Kita sini semua butuh penghiburan. Yang butuh penghiburan katakan amin. Kenapa tidak butuh penghiburan? Saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh persaingan, penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan. Saudara-saudara, sangat kita butuhkan penghiburan. Haleluya. Saya butuh penghiburan, semua kita butuh penghiburan. Dan Roh Kudus datang untuk memberikan karunia-karunia. Puji Tuhan. Kita semua, saudara semua punya karunia Roh Kudus. Karena itu biarlah saudara semua bergerak di dalam karunia masing-masing. Jangan simpan karunia saudara. Jangan sembunyikan karunia saudara. Pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya.
Memahami cara mendengarkan Roh Kudus sangat penting bagi pertumbuhan rohani. Kita semua perlu mengerti bagaimana mendengar Roh Kudus. Karena tanpa mendengar Roh Kudus, kita nggak bertumbuh, Bapak. Nggak bertumbuh rohani. Kehidupan Kristen kita pun tidak efektif. Itu sebabnya hari ini dengarlah Roh Kudus. Melalui firman ini dengarlah apa kata Roh Kudus bagi saudara. Haleluya. Alkitab menekankan pentingnya mendengarkan Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, saudara-saudara di sana dikatakan, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah. Saudara, kalimat itu berkata menggarisbawahi perlunya mendengar sebagai tindakan dasar iman. Perintah untuk mendengar ini bukan hanya tentang penerimaan pendengaran, tetapi melibatkan keterlibatan yang dalam. Saudara pernah baca kitab Efesus? Kisah Rasul ya, Kisah Rasul. Bagaimana di Efesus terjadi huru-hara, kacau kota itu. Lalu ditanya seseorang di situ, apa ini? Kenapa kalian ribut? Gak tahu katanya. Kacau. Bukan begitu kita mendengar Tuhan, Bapak Ibu. Kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mencemplungkan diri ke dalam sampai kita mengerti dan memperhatikan apa kata Tuhan. Haleluya. Sampai kita mendapatkan pewahyuan. Kita butuh pewahyuan. Haleluya. Mendengarkan bukan hanya keterampilan praktis, tapi juga disiplin rohani. Makanya kita perlu disiplin rohani. Amin. Disiplin rohani. Jangan biarkan rohani kita suka-suka. Disiplin. Itu membutuhkan kesengajaan dan kemauan untuk diam di hadapan Tuhan. Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah. Diam. Bapak Ibu menunjukkan bahwa mendengar itu melibatkan ketenangan hati. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara mau mendengarkan Tuhan, tenang. Saat saudara mendengarkan khotbah ini, tenangkan hati saudara. Walaupun mungkin besok jatuh tempo kredit saudara. Haleluya. Atau persoalan apapun yang saudara gumuli sekarang ini. Biarlah tenang hati saudara mendengarkan firman. Tuhan bicara. Kalau Tuhan bicara, itulah jawaban untuk kehidupan saudara. Itulah jawaban untuk pergumulan saudara. Amin. Jadi tenang, jangan gelisah. Mana ini? Tenang. Tahu dia, Pak Moses ini nggak tahu. Besok jatuh tempo ini kredit duit. 2 lagi, bukan tanggung-tanggung. Lihat, Petrus di penjara. Ya kan? Petrus di penjara. Besok mau dipotong lehernya. Mau dibunuh besok. Tapi malam dia renges mode. Sampai harus dipukul malaikat. Pat. Lo mandungui mana. Mau digoyang-goyang buti.
lam renges, lam no. Ay kuni pasta pas. Hehe ho. Keluar hita siya non. Katat. Haleluya. Ya tenang aja, yang mau mati ya sudah ke sorga pikirnya. Karena kenapa? Karena dia kenal Tuhannya. Kalau saudara kenal Tuhan yang saudara sembah, yang kepadanya saudara beribadah itu, maka apapun yang saudara hadapi, saudara pasti tenang. Haleluya. Ya. Ketika kita tenang, maka Roh Kudus bicara. Anakku, pergi engkau ke sana. Di sana engkau akan berjumpa dengan seseorang. Pergi kita, ketemu. Udah rindu aku sama Eda. Di mana Eda selama ini? Aduh, nggak tahu aku mau kasih kemana. Udah ada di gerakan Tuhan hatiku memberkati Eda katanya. Lalu dikasih, rupanya pas bayar kredit jatuh tempo. Haleluya. Saudara-saudaraku, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tenang, bilang kanan kiri, tenang saudara. Nah, saudara-saudaraku, di dunia yang penuh dengan kebisingan dan gangguan, mendengarkan bisa menjadi tantangan. Hati-hati bising dunia ini. Makanya kalau kita misalnya di satu tempat lagi ribut orangnya kan, lalu datang telepon. Tenang dulu, tunggu ya, biar aku keluar dulu. Keluar aku dulu, karena ribut di dalam. Kan gitu kan ya saudara. Tapi saudara-saudara, bisa dunia ini senyap. Malam-malam jam 12 senyap kan? Tapi bisa hati ini ribut. Gundah gulana di dalam. Gelisah di dalam. Sulit kita mendengar suara. Itu sebabnya Tuhan berkata, diamlah. Dengarlah. Ketahuilah, aku Tuhan. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, ayat-ayat. Jadi saudara, bisa jadi ya, di tengah-tengah kebisingan itu, manusia penuh kecenderungan untuk tidak peka. Jangan jadi ini sama kita. Coba baca Ibrani pasal Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 11. Kita baca sama-sama 1 2 ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Saudara tahu lamban? Lamban itu bukan lambat. Lambat kan bukan. Lamban itu malas. Si guru bak ulu. Begitu. Malas aku. Begitu, urongo. Nasi duhu. Lamban. Bapak Ibu, dalam kitab apa tahe? Yang mengatakan cepat mendengar. Ya kan? Cepat mendengar. Lambat berkata-kata. Kita kadang-kadang lebih cepat ngomong daripada mendengar. Yakobus 1. Cepat mendengar. Lambat berkata-kata. Kita kadang-kadang di situ jatuhnya. Langsung ngomong, pangpung. Ininya Pak. Bukannya begini. Oh gitu maksudmu. Aduh, salah ya.
Udah salah. Orang sudah luka, kita baru minta salah. Makanya urongo sabata. Begejo. Unang pitor mandok hata. Begejo manat. Urongo sabata. Si dudu urongo. Ya. Haleluya. Oke. Tuhan. Nah, dan memperingatkan agar kita tidak keras hati. Ibrani 3:15. Ibrani 3:15. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bapak Ibu, kekasih-kekasih kami, kalau dengar firman Tuhan, lembutkan hati. Jangan langsung, udah tahunya aku semua itu. Kalau ditegur oleh firman, Tuhan terima kasih. Jangan langsung, ya. Bapak Ibu, apa mampu kita melawan Tuhan? Hah? Kalau nggak mampu, lebih baik kita ketika Tuhan bicara sama kita, menegur kita, walaupun itu tidak enak bagi kita. Lebih baik kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan ampuni aku. Maka kita akan beroleh kasih karunia. Lihat Daud. Ketika Nabi Nathan menegur dia, pada waktu dia jatuh dalam dosa perzinahan itu, Daud itu raja loh saudara. Penguasa Israel. Tapi ketika Nabi Nathan berkata, kaulah orangnya. Lihat Imam Eli beda. Tapi Daud berkata, aku itu orangnya. Salah aku. Maka apa kata Nabi Nathan langsung sama dia? Engkau tidak akan mati. Langsung dapat kasih karunia, saudara. Makanya jangan keraskan hati, saudara. Kalau misalnya Bapak Gembala, Ibu Gembala menasihati. Lebih baik kita merendahkan diri. Sehingga kesalahan itu bisa dibebaskan dari kita. Amin. Makanya Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Ketika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman. Kayak Gembal ini aja yang paling kudus. Tahunya aku siapa dia. Saudara-saudara, walaupun saudara tahu tentang kami ini, banyak kurang ajar kami. Tapi karena waktu itu adalah teguran firman untuk saudara, saudara enggak usah menutupi dosa saudara dengan menunjuk dosa kami. Nanti ada Tuhan lagi yang menguruskan. Haleluya. So, Om Sedede. Bapak Ibu, ya. Jadi pelihara hati yang respon. Setiap kali saudara datang gereja, siapkan hati saudara, selalu dapat respon firman. Haleluya. Jangan mentang-mentang sudah full AC, lalu sampai di sini mereyauge. Urongo daroma liloleng manukau. Modom mondokondok. Ijabu nami nabudari mohupian Pak Pendeta. Ayuson nga age tahe lambo lalu melerenges.
Kejahatan di Tuhan. Mangipi. Mangipi dapat nomor. Haleluya. Pelihara, jangan rusak hati kita. Makanya dari rumah saudara, sebenarnya ibadah ini bukan sampai di sini. Ayo, siap. Mari kita nyanyi. Dari rumah saudara sudah siap untuk beribadah datang ke sini. Makanya kalau ada sesuatu terjadi di rumah, selesaikan langsung. Kalau tadi bersenggolan dengan istri, dengan suami, kita beribadah. Maafkan aku ya, maafkan aku ya, ma. Gitu. Jangan langsung sampai di sini, haleluya. Tapi dalam hati dongkol. Siapa pernah ibu-ibu, bapak-bapak di sini goreng ikan asin? Pernah kan goreng ikan asin? Goreng ikan asin kan satu ruangan ini. Bahkan sampai ke tetangga kan? Bahatahe katanya. Madek-dek ijur ni sa bola. Ikan asinnya sudah sampai masuk toples. Tapi aroma ikan asin itu tetap semerbak. Begitunya pertengkaran itu, Bapak. Kita sampai di sini bisa senyum. Haleluya. Hadiah durian, Eva. Kabarmu, Amang? Saya doamu. Tapi orang bisa merasakan bau ikan asin itu. Makanya sampai di sini dari rumah, Tuhan hari ini aku mau beribadah. Oh Tuhan, selidik hatiku. Aku mau mendengar suaramu lewat firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu hari ini. Amin. Iya. Sehingga sampai di sini kita siapkan akal budi kita, kita siapkan tubuh kita. Syukur sudah ada AC, full AC saudara. Haleluya. Ya. Saya berdoa Tuhan supaya nanti satu dicabut kayak bawa ke sana. Haleluya saudaraku. Lihat ya, lihatlah pekerjaan Tuhan itu. Lihat pekerjaan Tuhan itu. Pelan-pelan semua diatur. Memang ya seperti Tuhan dulu menciptakan dunia kan. Mula dimulana gurgar saluhutna sudah gurgar. Tapi berfirman Tuhan. Maka ayat 31 Kejadian berkata, semua sungguh amat baik. Tengoklah ini saudaraku AC. 20 AC di sini luar biasa. Baru ini puji Tuhan. Baru semua ini puji Tuhan. Berapa ini? 1, 2. Wah. Nom ya. Haleluya. Tapi sudah dingin kan saudaraku? Kalau ditambah 4 lagi nanti saudara bawa selimut. Puji Tuhan. Jadi pelihara hati ya. Biar hati kita selalu respon akan firman. Sehingga setiap kali saudara datang ibadah, saudara diberkati oleh firman. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Suara Tuhan. Lihat. Pada waktu Yesus bilang. Sama murid-muridnya. Tanyanya. Kata orang siapa? Ya kan? Apa kata mereka? Oh, Petrus. Yeremia katanya kan? Oke. Itu kata orang. Tapi katamu, aku ini siapa? Bayangkan saudara, kita katakanlah 12 murid pada waktu itu. Hanya 1 orang yang dapat wahyu. Petrus berkata, engkau adalah anak Allah
yang hidup. Lalu apa kata Tuhan Yesus sama dia? Berbahagialah engkau Yunus bin Yona. Sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapa. Maka apa kata Tuhan? Maka di atas batu karang itu, aku akan mendirikan sidang. Lalu banyak orang menafsirkan, Petrus alas gereja, Yesus alas gereja. Amin. Yesus alas gereja, saudara. Tetapi apa artinya pewahyuan itu tadi sama Petrus? Petrus, Tuhan berkata bahwa di atas dasar firman yang diwahyukan kepadamu itu, engkau berdiri. Kalaupun datang persoalan, datang aniaya, datang apa, tidak akan mengalahkan. Banyak orang tahu firman, tetapi logos. Maka ketika dia mengalami persoalan, loyo dia. Kenapa? Karena tidak diwahyukan firman itu. Makanya kan kita lihat pengalaman kan, anak-anak Tuhan, oh di gereja kalau nggak ada persoalan, haleluya, 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 na 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 na, ya kan? Oh, tetapi mulai ada persoalan, haleluya, 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 na 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 na. Tahu firman? Tahu. Tahu. Itu sebabnya butuh kita pewahyuan. Kalau diwahyukan sama kita firman itu. Makanya kalau saya baru baca Alkitab, saya berdoa. Tuhan, aku mau mendengar Engkau lewat apa yang kubaca. Karena itu yang membangun rohani. Itu yang akan membuat kita kuat dan teguh. Jangan saudara harap dunia ini makin baik. Jangan saudara harap dunia ini akan membawa berkat bagi saudara. Aniaya makin datang. Kesulitan, kesukaran yang besar akan datang dalam hidup saudara. Kalau kita tidak punya firman yang diwahyukan menjadi dasar kehidupan kita akan terjungkal. Itu sebabnya setiap kali saudara baca Alkitab, berdoalah. Haleluya. Oke lah. Yang nomor 2 saya langkahi nanti saudara baca di rumah. Amin. Supaya kita jangan sempat pulang jam 4. Karena aku pun sudah agak lapar. Oke, peran Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus? Bimbingan dan arahan. Roh Kudus memberikan arahan dalam kehidupan orang percaya. Roma 8 ayat 14. Semua Roma 8. Roma 8 14 kita baca sama-sama 1 2 iya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Berarti kalau enggak dipimpin Roh Allah bukan anak Allah ya. Karena dia bilangnya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kita. Kira-kira Tuhan itu tahu nggak bisnis saudara? Atau enggak? Pasti tahu ya. Makanya saudara yang pebisnis, yang pekerja, entah apapun aktivitas saudara, bergantung sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Dia memimpin kepada segala kebenaran. Kalau ada orang pergi ke Pak Tertua, itu pasti sudah bukan pimpinan Roh Kudus. Itulah apa tidak?
Kalau ada orang yang merokok, itu bukan dipimpin Roh Kudus. Itu dipimpin dia sendiri. Mana ada Roh Kudus? Hamuna, katanya kan? Nah, dipimpinnya kita ke depot asap. Tuhur masih gareton. Asap pos roham. Katanya, Sonido to di porbodia makatai. Makanya saudara-saudara, kalau anak Tuhan itu pasti dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga saudara menjalankan bisnis saudara dipimpin Roh Allah. Sehingga bisnis saudara bisnis yang berhasil beruntung. Tuhan tidak hanya perkara rohani. Tetapi lewat perkara rohani ini jalannya kita menerima berkat dari Tuhan. Amin. Oke. Bimbingan ini dapat terwujud melalui keyakinan batin. Rasa damai. Makanya kalau saudara-saudara nggak damai hati saudara, melakukan sesuatu jangan lakukan aku. Amin. Tetapi damai hatiku Pak. Cek juga damainya itu dari mana. Karena ketika kita suka, damai juga hati ini. Walaupun nggak cocok. Saya pernah dulu dengar muda-mudi zaman dulu ya, muda-mudi zaman dulu. Kalau muda-mudi sekarang, ya mungkin beda-beda tipis. Kalau ya kami dulu kan termasuk ya pemimpin-pemimpin ya saudara ya. Banyak orang bilang, udah aku dapat dari Tuhan. Udah, mana aku dapat? Damai hatiku dekat dengan dia. Mantap kan begitu saudara-saudara. Tapi belum pun setahun. Sudah cek. Kenapa kau begitu? Ya dulu dagingnya kami pakai. Lagi meluap-luap. Damai. Sudah redup. Daging. Karena saudara ketika kita suka sesuatu. Hati kita ini pasti damai. Tapi itu bukan damai dari Tuhan. Jangan, damainya tadi hatiku Pak Tasawid, damai tadi. Damai kalpun hatiku. Kalau saudara biasa di adat kegelapan, pasti hati saudara damai di situ. Walaupun saudara nggak ke situ, saudara singgah di situ, nggak terganggu hati. Damai. Atau melalui keadaan yang selaras dengan firman Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara-saudaraku. Mau saudara dipimpin oleh Roh Allah? Mau dibimbing? Iya, bimbing pasti. Kalau bimbingan Roh Kudus ini pasti berhasil. Pasti berhasil. Enggak rugi anak Tuhan yang berbisnis kalau dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau dipimpin ketamakan, bukan saja rugi, masuk penjara pun bisa. Haleluya. Keyakinan akan dosa. Roh Kudus meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita baca Yohanes pasal 16 ayat 8. 16 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada banyak orang saudara-saudaraku gak yakin dia sesuatu itu dosa atau tidak. Gak yakin dia. Ini dosa ini. Enggak. Semua orang pun lakukan kok. Jadi patokannya bukan Tuhan. Patokannya orang. Tapi Roh Kudus
nggak pernah bingung apakah itu dosa atau tidak. Roh Kudus nggak pernah bilang, aku juga nggak ngerti. Menurutmu gimana kata Roh Kudus kan? Ini dosa atau enggak ini? Karena ini enggak ada pula tertulis di sorga. Ya udahlah kau kerjakan aja lah. Nanti kalau kau sakit berarti dosa. Kalau kau nggak sakit berarti nggak dosa. Roh Kudus itu tegas. Dosa, dosa, tidak, tidak. Jadi diyakinkannya kalau Tuhan berkata itu dosa, jangan berkata itu sado. Haleluya. Dosa kata Tuhan, dosa. Kebenaran kata Tuhan, kebenaran. Penghakiman kata Tuhan, penghakiman. Itulah dia. Itulah tugas Roh Kudus. Jadi kalau saudara berkata kalau memang saudara penuh Roh Kudus, nggak mungkin lagi saudara nggak tahu itu dosa atau tidak. Betul apa tidak? Betul itu. Karena Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Itu dosa, anakku. Nggak ragu Tuhan mengatakan itu dosa. Nggak bingung Tuhan. Nggak disuruhnya kita, kau pertimbangkan sendirilah. Aku pun nggak ngerti ini. Haleluya. Nah, pengajaran dan peringatan. Roh Kudus mengajar orang percaya dan mengingatkan mereka akan perkataan Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Kita baca, dapat? Ayo, 1, 2 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya saudaraku. Jika penghibur datang, diutus Bapa, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi Roh Kudus itu baik. Dia baik. Dia tidak datang dan pergi sesuka hatinya. Dia datang niat. Haleluya. Dan Roh Kudus itu juga buat kita niat. Makanya ada nyanyian. Tot dimi tum sai paian. Na gir tu podami. Asa unang run surpatu sianda lan natingkos. Haleluya. Supaya jangan manibil kaki kita ini ke tempat yang tidak benar. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Jadi Tuhan akan mengingatkan, mengajar kita. Dalam 2 Timotius 3:16 apa? Segala tulisan ini yang diharamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, daripada kita berdebat apakah itu salah atau tidak, saudara baca saja Alkitab. Kalau Alkitab bilang salah, salahlah itu. Ngapain kita berstegang leher? Paling aja Alkitab. Kalau saudara tidak percaya, kami hamba Tuhan mengatakan salah ini Bapak, salah ini Bu. Saudara maliloa lagi ama ina. Jaha Bibel amang inang. Talipuse jaha Bibel.
Ah. Kalau dikatakan Alkitab salah, salahlah itu. Amin. Ngapain kita? Saudara mau berdebat dengan Alkitab, silakan. Ya. Oke. Kuasa untuk melayani. Nah, ini dia, saudara-saudara. Kisah 1 ayat 8 berkata apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung. Jadi Roh Kudus itu datang dicurahkan dalam kita. Bukan saudara, tumbang. Lalu setelah itu berhenti. Inilah yang dikritik oleh orang lain tentang karismatik. Orang karismatik ini jadi nggak sopan penuh Roh Kudus kata. Karena Roh Kudus itu datang untuk melengkapi kita dengan kuasa bersaksi sama orang tentang Yesus. Bukan tentang berkat. Tentang Yesus. Haleluya. Jangan saudara pergi sama orang, saudara-saudaraku, haleluya, aku sejak ikut Yesus, kau tengok mobilku 2. Sepeda motorku, udah kayak showroom di rumah. Gak ada guna, itu membuat nanti orang jadi bisa jadi timbul tekanan di dalam dia. Tapi kita cerita Yesus. Yesus Raja Damai. Kalau kamu datang sama Yesus, terutama kita selamat, diampuni Tuhan dosa kita. Kau tahu dulu aku sebelum ikut Yesus, aduh kayak kau juga. Lebih parah lagi pun dari kau. Tapi ya begitulah Tuhan itu baik. Tinggikan selalu Tuhan. Jangan cerita apa yang ada pada kita, lalu kita meninggikan diri. Itulah kalau aku rohani. Itu nanti bisa membuat tekanan dan dia malu. Sampai dia nggak mau ikut. Maka cerita Yesus. Tinggikan Yesus, maka ia akan menarik orang datang kepadanya. Haleluya. Oke. Sampai di sini masih tahan? Oke. Tidak lama lagi. Langkah-langkah praktis untuk mendengar. Mau saudara? Berdoa. Apa saudaraku? Mersodip, martangiang, mangan. Berdoa. Bapak Ibu, saya mau tanya. Saudara diberkati apa tidak? Secara materi pun diberkati ya. Siapa yang memberkati saudara? Tuhan Yesus. Mantap. Siapa yang menyelamatkan saudara? Mantap, orang giat resmi. 100. Siapa yang mengampuni dosa saudara? Tuhan Yesus. Yakin? Seyakin-yakinnya? Oke. Lalu coba bayang. Lucu apa tidak? Kita mengaku berkat datang dari Dia. Dosa kita diampuni. Dia mati untuk kita. Tapi nggak pernah kita jumpa sama Dia. Selama kita sejak kebangkitan, sejak kelahiran sampai kematian. Nggak pernah doa. Kira-kira apa? Misalnya Bapak Ibu, ada anak kan? Siapa bapakmu? Itu dia, Utasoid. Siapa yang menyekolahkan kau? Pak Utasoid. Tapi anak ini gak pernah berhubung sama bapak. Gak pernah ngomong. Betulnya itu. Kita anak Tuhan. Betul? Tapi gak pernah kita doa sama bapak. Gimana kira-kira menurut saudara?
Ayo, bangun mesbah saudara di rumah. Hidup saudara di atas lutut saudara. Doa kepada Tuhan. Jangan lagi tidak berdoa. Amin. Berdoa, meditasi. Bagaimana kita bermeditasi? Makanya saudara baca Alkitab. Hafal. Lalu renungkan ayat. Renung. Maka Roh Kudus akan bicara kepada saudara dari ayat yang saudara renungkan. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Besok pagi bangun. Jangan langsung cari loting. Mangalop pates mabek kopi. Jumolo matong. Manogot-nogot. Dungo. Saya lului karajaon debata. Fena. Asa sude akaon. Tambahonon na dotu kamu. Haleluya. Biarlah pagi-pagi. Jangan katakan, oh nanti ribut. Saudara-saudara, kalau istri saya berdoa, dia bangun jam-jam 3:30, jam 4. Pernah saya keluar jam 5. Jauh juga itu dari gereja. Kedengaran ke pasar sada dia berdoa. Tidak apa-apa. Asal jangan saudara marsi songgahan di jabu. Kalau terbigi itu tetangga, maila. Kadang-kadang marsi songgahan di jabu. Wow. Nggak pakai toa pun dengar tetangga 50 meter ke sana. Tapi berdoa. Haleluya. Besok pagi saudara bangun. Pertama-tama keluar dari mulut saudara. Syukur Tuhan. Pernah nggak saudara dengar ada orang nggak bangun-bangun lagi setelah tidur malam? Banyak saudara. Digoyang, rupanya sampai ujung rambut goyang. Kalau orang hidup digoyang, hanya yang digoyang itu yang bergoyang. Kalau digoyang jari-jarinya, jari-jarinya itu yang bergoyang. Tapi kalau sudah mati, tol-tol, digoyang jari-jari, sampai ke ubun-ubun goyang, saudara. Karena sudah menyatu semua. Ya, besok pagi, Bapak Ibu bangun pagi-pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Amin. Doa ya. Haleluya. Oke, yang kedua. Kepatuhan pada firman. Gaya hidup yang taat pada kitab suci akan menyelaraskan orang percaya dengan pimpinan Roh Kudus. Yakobus 1:22 itu berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Lakukan firman. Jangan takut melakukan firman. Tuhan bertanggung jawab atas firman. Patuhi firman Tuhan. Haleluya. Patuhi. Jangan pertimbangkan. Pertimbangkan. Rimang-rimangi majo amang padita. Malah sosok di rohaku baku uloi. Malah dang sosok di rohai bahwa abay non. Mangalo ma. Sosok malang dang sosok di roha. Malah ihatan ni debata. Oloi. Haleluya. Katakan yaduhu. Oh. Amin. Taat. Patuh. Tuhan mau orang patuh, saudara. Patuhi firman. Jangan berbala-bala dengan firman. Kami bisa saudara tidak patuhi, tapi Tuhan jangan saudara tidak patuhi. Haleluya. Kemudian kepekaan terhadap dorongan Roh Kudus. Kalau sesuatu Roh Kudus mendorong hati saudara melakukan sesuatu,
Pergi kau bersaksi kau sama Syed. Bersaksi kau sama Syed. Saudara pergi, jangan banyak. Ih Tuhan, dia kan orang kaya, aku ini orang miskin. Nanti kalau aku bata, apa katanya? Kalau aku nggak ikut Tuhan, aku udah kaya. Begini, beralasan-alasan. Lihat Filipus. Pergi ke jalan sunyi. Pergi dia. Temui itu. Sida-sida dari Ethiopia. Temuinya. Menteri Keuangan saudara. Patuh dia. Didorong dia. Maka apa dorongan hati saudara? Kalau Tuhan berkata, beri. Amin. Beri saudara. Ya, beri. Tapi betul-betul dari Tuhan ya. Karena yang keempat, bijaksana. Apa bijaksana? Menguji roh-roh yang sangat penting untuk memastikan bahwa bimbingan tersebut selaras dengan kitab suci. Coba kita baca. 1 Yohanes 4. Ini terakhir. Yuk kita baca 1, 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Hati-hati nih Bapak Ibu. Akan datang nanti dia lihat saudara orang rohani, orang yang suka memberi, orang yang suka berkorban, lalu dia datang. Haleluya Bu. Puji Tuhan. Ya aku merasakan ada Tuhan di rumah ini. Lalu mulai dia bersenandung. Oh haleluya. Tuhan kemuliaan-Mu ada di rumah ini. Irabaya syukur Tuhan. Tidak secara kebetulan aku ada di sini. Haleluya. Haleluya. Katanya saudara-saudara. Ya. Lalu dia mulai berkata. Haleluya. Ibu, Tuhan bicara. Berilah. Berilah. Ini kata Tuhan. Lalu saudara pun mulai yang rohani kali kan? Oh Tuhan, terima kasih kau mengutus hamba-Mu. Lalu saudara ambil kunci, buka lemari. Tuhan, dengan senang hati ku persembahkan kepadamu. Bukan sama Tuhan, sama dia. Lalu ditunggu-tunggu berkat Tuhan, gak ada. Malah uang sudah habis. Lalu datang suami. Ma, turjo es kirim. Sudah ahuri kefi, Megi. Kemana mama bikin uang kita habis? Datang tadi Nabi ke rumah. Bersenandung dia di sini. Aku pun merinding bulu romaku. Habis. Lalu terjadilah pertengkaran. Makanya kata Alkitab. Uji. Amin. Jangan asal kira Bapak sikala matanda. Begini firman Tuhan. Oke bilang. Tapi aku uji dulu. Kalau saudara tidak tahu mengujinya, kasih tahu sama gembala saudara. Ini perlindungan paling hebat saudara. Jangan bergerak sendiri. Kalau datang Nabi ke rumah, jangan-jangan Nabi Rong. Kalau Nabi putih nggak apa-apa. Haleluya. Jangan nanti. Dia perlu bayar uang kuliah dia, nggak ada uangnya. Lalu habis uang saudara, lalu kok nggak datang-datang berkat? Dari mana jalannya berkat datang? Orang uang itu bersama Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkata, oh, ini Tuhan tidak bilang, enggak begitu Tuhan itu. Kalau kata Tuhan, langsung kita mati saudara.
Mungkin Tuhan lagi saudara berdoa, ku sembah kau Tuhan. Lalu bicara, gimana perasaanmu hari Minggu ini? Itu banyak yang ditanya. Apakah aku masih terasa panas? Kau belikan satu lagi, AC itu. Lalu saudara pun mulai berpikir-pikir. Itu kadang-kadang kalau Tuhan yang berbicara kita berpikir. Tapi kalau orang yang bersenandung langsung kita bertindak. Makanya habis kita ini saudara-saudara. Cobalah. Ya Tuhan ya. Memang masih ada bagi kipas-kipas. Tapi udah lumayan lah dibanding dengan dulu. Ya sudah agak lumayan. Tapi ya betul ya. Ya, ya. Oh ya. Lalu saudara mulai lihat telepon. Pak Gembala, apa mereknya AC kita itu Pak? Ini, agree, setuju. Agree kan? Agree itu saudara. Agree itu setuju. Oh, ya Pak. Sama siapa Bapak beli? Itu sama Bapak Rianja. Oh, telepon kalau dia Pak. Bawakannya besok 2 unit. Tapi Pak, jangan bilang-bilang dari siapa-siapa ya Pak. No name. Jangan pula nanti Pak, kalau nanti 2 unit dari aku, bikinkan kertas merah di kursi yang di depan itu ya Pak. Supaya di situ aku sama istriku nanti duduk. Diam-diam. Saya yakin Pak Eko, minggu depan pasti tambah unitnya. Haleluya. Silakan Pak, sudah selesai. Oke, mari kita berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.